Selama lebih dari 2 dekade, wajah jasa konstruksi Indonesia diwarnai oleh kemandirian LPJK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Sebuah era di mana lembaga ini berdiri sebagai mitra mandiri pemerintah, dengan struktur desentralisasi yang tersebar di tingkat nasional hingga provinsi. Namun, tuntutan pembangunan nasional menuntut evolusi yang lebih dalam. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, babak transformasi fundamental dimulai. Berlandaskan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020, LPJK memasuki fase baru dalam sejarahnya. Transformasi ini tidak hanya perubahan struktur, tetapi juga penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan jasa konstruksi nasional. Status lembaga bertransformasi menjadi lembaga non-struktural yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Struktur organisasi pun disentralisasi melalui pembubaran LPJK Provinsi, sehingga seluruh koordinasi kini berpusat dalam satu komando yang lebih efisien dan akuntabel. Kepengurusan periode 2021 sampai 2025 menjadi pionir yang memikul mandat untuk membangun fondasi profesionalisme jasa konstruksi masa depan. Transformasi struktur diikuti dengan revolusi pelayanan. Di era ini, digitalisasi menjadi napas utama dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia atau SIKI, dibangun ekosistem digital yang terintegrasi untuk menghilangkan sekat birokrasi manual. Layanan sertifikasi badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja kini mengalir dalam satu sistem yang transparan. Digitalisasi ini meningkatkan kepastian layanan, serta mempermudah akses bagi seluruh pelaku jasa konstruksi di Indonesia. Pilar utama lainnya adalah e-Simpan, sebuah portal di mana rekam jejak pengalaman badan usaha dan tenaga kerja terdokumentasi secara digital dan permanen sebagai portofolio terpercaya. Penguatan kualitas terus dilakukan melalui sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi tenaga kerja, serta pengembangan usaha berkelanjutan bagi badan usaha. Inilah bukti nyata bahwa teknologi menjadi fondasi kepercayaan dalam setiap layanan LPJK. Transformasi ini membuahkan hasil nyata dalam memperkuat kualitas industri konstruksi nasional. Dalam periode ini, ratusan asosiasi profesi dan badan usaha telah berhasil dicatat dan diakreditasi untuk memastikan kesetaraan standar di seluruh Indonesia. Pencatatan dan akreditasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaku jasa konstruksi memiliki standar kompetensi dan tata kelola yang selaras dengan ketentuan nasional. Pemberian lisensi kepada lembaga sertifikasi badan usaha, serta rekomendasi bagi lembaga sertifikasi profesi, menjadi tonggak penjaminan mutu konstruksi nasional. Melalui proses ini, kualitas sertifikasi diharapkan dapat terus terjaga, serta mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Ribuan sertifikat kini diterbitkan melalui proses yang akuntabel. Di kancah global, LPJK aktif melakukan penyetaraan tenaga kerja asing, demi menyinergikan keahlian internasional dengan standar lokal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan perlindungan terhadap tenaga kerja konstruksi dalam negeri. Tanggung jawab publik pun diwujudkan melalui penguatan penilai ahli, untuk memberikan penilaian independen terhadap kegagalan bangunan. Semua ini dijaga melalui pengawasan ketat, dan audit lapangan yang konsisten. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan kualitas pembangunan konstruksi nasional dapat terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Masa bakti kepengurusan periode tahun 2021 sampai tahun 2025 telah meletakkan fondasi bagi masa depan konstruksi Indonesia yang lebih bermartabat. Setiap sistem yang dibangun, mulai dari infrastruktur digital hingga mekanisme pengembangan berkelanjutan, diharapkan terus berkembang menjadi instrumen yang melindungi hak-hak masyarakat jasa konstruksi. Namun, kekuatan sesungguhnya tetap terletak pada sinergi dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Kerjasama antara pemerintah, asosiasi, dan praktisi adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Segala capaian yang telah diraih merupakan dedikasi kolektif untuk Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing. Profesionalisme dan kejujuran akan terus menjadi panduan dalam membangun negeri. Karena pada setiap infrastruktur yang berdiri, ada harapan besar bangsa yang terus dijaga.